Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Adisandra SPD. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, program studi pendidikan IPA, akan membuat video pembelajaran hari ini tanggal 3 Desember tahun 2023 dengan materi sistem perkembangbiakan generatif di SMP Negeri 4 Margo kelas 9A dengan nomor induk mahasiswa 23748230005. Mohon saran dan masukannya. Om Santi 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 Om. Asana Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, mudah-mudahan kita berada dalam keadaan sehat dan baik. Nah, untuk pelajaran kali ini sebelum kita mulai, langkah baiknya kita melaksanakan kegiatan berdoa terlebih dulu supaya nanti dalam pembelajaran kita kali ini kita mendapatkan keselamatan. Kepada ketua kelas, Bapak minta untuk memimpin doa kali ini. Menurut kepercayaan agama masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Bapak ingin mengasensi kalian dulu. Apakah ada dari antara kalian yang tidak hadir? Tidak. Berarti kalian hadir semua. Ya. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, siapa yang masih ingat tentang materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Nah, coba nih apa yang kita pelajari? Perkembangbiakan secara pendidikan. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Apalagi yang kita pelajari di sana anak? Coba, apa lagi? Kita belajar tentang cara tumbuhan berkembang biak secara pendidikan. Cara tumbuhan berkembang biak secara vegetatif. Betul sekali. Nah, manfaatnya adalah kita bisa mengembangkan tumbuhan secara vegetatif alami dan buah. Nah, itu tujuannya anak-anak kita pelajari tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, materi sekarang masih berkait dengan materi tentang sistem perkembangbiakan. Adapun materinya bisa kamu lihat, kita tampilkan dulu gambar. Ada gambar, nanti kamu bisa amati. Nah, sana ada gambar anak-anak. Itu gambarnya bisa kalian amati di sana. Apa gambar yang bisa kalian lihat di sana? Macam-macam bunga. Nah, di atas bunga tersebut siapa yang tahu fungsi dari bunga itu apa? Sebagai alat perkembangbiakan. Selain itu juga kita tahu bermacam-macam jenis bunga. Nah, itu. Nah, apa manfaatnya anak-anak? Kita bisa mengenal dan mengembangkan bunga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya itu manfaatnya. Makanya kita belajar terus ya anak-anak supaya pengetahuan kita bertambah. Nah, untuk pertemuan kali ini, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita nanti melalui tayangan video diskusi kelompok dan literasi, peserta didik mampu menganalisis organ perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiosperma dengan sikap disiplin. Nanti yang Pak nilai nanti ada sikap disiplinnya. Yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi kelompok dan literasi,
peserta didik membandingkan bagian-bagian bunga lengkap dan bunga tidak lengkap dengan tepat. Nah, selanjutnya yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah melalui diskusi dan pengamatan video pembelajaran, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis organ perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiosperma dengan sikap kerja sama. Nah, sebelum kita mulai, nanti ada penilaian juga, penilaian sikap, lalu ada penilaian keterampilan, dan yang ketiga ada penilaian pengetahuan. Nah, di sana nanti Pak nilai sikap kalian selama pembelajaran. Nah, untuk sekarang sebelum kita mulai, Bapak akan memberikan pretest terlebih dahulu. Kalian keluarkan HP-nya sebagai pengetahuan awal kalian untuk proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, ini linknya Bapak kirim lewat WA group. Ya, linknya WA group. Nah, ini linknya Bapak kirim lewat WA group. Nah, sekarang kalian bisa kerjakan. Nah, dikerjakan dulu. Itu bisa kalian kerjakan. Waktunya Pak kasih 3 menit untuk mengerjakan. Selesai? Belum. Nah, baru 10 orang yang menjawab. Mana? Pak lihat sana baru 10 ya. Baru 10 orang. Tinggal lagi 10 yang menjawab. 13. Jelas semua? Itu menjawab sekalian. Sudah semua? Sudah 20 kan? Nah, sekarang Pak lihat jawabannya. Nah, itu hasilnya dari Pak lihat dari 20 orang, ada yang dapat 60. Nah, berarti kebanyakan yang masih di bawah rata-rata, berarti kemampuan kalian itu masih kurang ya. Berarti karena apa? Karena ini wajar. Nah, karena apa? Karena kita belum membahas materi. Nah, nanti kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan hasilnya akan meningkat. Nah, itu tadi hasil yang kalian dapatkan. Nah, sekarang untuk belajarnya kalian keluarkan bukunya. Keluarkan buku kalian. Nah, buku catatan baik buku LKS dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kalian permasalahan. Nah, ini Bapak akan menampilkan video. Nah, di sini kamu amati video yang Bapak tampilkan, setelah itu kamu catat permasalahan apa saja yang kamu temukan dalam video yang Bapak akan tampilkan. Kamu catat di dalam buku tulis, cari permasalahan sebanyak-banyaknya yang nanti akan kamu diskusikan di dalam kelompok. Nah, ini
bisa kamu amati di sana. Bisa kelihatan? Bisa. Ada Pak. Putar dari awal ya. Nah itu kamu amati. Nah, catat permasalahannya yang kamu temukan. Temu permasalahannya? Kalau sudah, sekarang Bapak minta kalian membentuk kelompok yang anggotanya minimal 5 orang, maksimal 5 orang ya. Nah kalian bahas permasalahan yang kalian dapatkan tersebut di dalam kelompok kalian. Ngerti anak? Berarti sekarang Bapak persilakan membentuk kelompok. Sudah berkelompok? Permasalahan yang kalian dapat tadi kalian tulis di dalam lembar kerja peserta didik yang akan Pak bagikan kepada ketua kelompoknya. Bapak minta untuk mengambil ke depan ketua kelompoknya. Kamu tuangkan di dalam LKPD itu permasalahan apa yang kamu temukan tadi ya, dalam LKPD. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan ya, cara pengisian atau yang belum dimengerti. Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, kalian bisa baca dari berbagai sumber, baik dari internet maupun dari buku yang kalian bawa. Ya. Merupakan organ perkembangan seperti
Sudah selesai anak? Belum. Ada yang belum mengerti? Yang mana belum mengerti nak? Coba dilihat. Hah? Nah ini coba kamu cari di buku yang di bagian-bagian bunga kan sebagai gambar. Ini ada namanya. Ini ada gambar. Rupanya kalau identifikasi nomor 1 itu namanya apa? Nomor 2 apa? 3 apa? 4, 5 dan seterusnya. Setelah itu kamu catat di sini hasilnya ya. Hasilnya apa? Pak, saya belum mengerti, Pak. Yang bagian mana? Yang bagian-bagian bunganya. Nah itu kan sudah ada di LKPD, tinggal kamu lihat di sana penomorannya. Nomor 1 itu namanya apa? Nanti nomornya sesuaikan dengan namanya ya, dengan salah nanti penomorannya. Ya, namanya apa? Makasih, Pak. Pak, yang belum Yang mana yang belum nanti? Fungsi kepala titik adalah 4 itu karena tempat terdapatnya bentuk saling atau menghubungkan antara dasar bunga dengan kepala titik di sana. Nah coba dibaca lagi di browsing ya di buku bisa coba di buku nanti kan bisa disaksikan di depan ya. Bisa kamu cari dari berbagai sumber yang ada patokan pada buku dari internet juga bisa. Selesai? Sudah selesai anak? Nah, kalau sudah selesai, sekarang saatnya presentasi ke depan kelas ya, presentasi. Nah, Pak ini tanya, kelompok mana yang mau presentasikan hasilnya pertama kali? Ya, saya. Kelas 1. Kelompok? Nah, coba kelompok 1 ke depan untuk presentasi. Yang lainnya mohon dipraktikkan dan nanti bila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan ya kelompok 1. Menjali. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Berdirilah kami di sini yang kami presentasikan hasil yang kami diskusikan. Seperti gambar yang kalian lihat di kertas kanan, setelah mengamati tayangan tersebut, kami dapat mengamati bagian bunga. Permasalahan yang kami dapatkan, 1. Apakah bunga termasuk organ reproduksi generatif pada tumbuhan dan apa saja bagian-bagian dan fungsi dari bagian bunga. Jadi hipotesisnya yang berdasarkan permasalahan, 1. Benarkah bunga merupakan organ perkembangbiakan secara generatif? 2. Mengapa bagian-bagian yang dimiliki bunga tidak sama? 3. Apakah bunga tersebut termasuk bunga lebah atau tidak? Nama organ 1. Mahkota. Fungsi membantu menyembuhkan bunga dengan menarik perhatian serangga dan mempercantik. 2. Kepala sari. Fungsinya tempat menempelnya serbuk sari. 3. Benang sari. Fungsinya sebagai organ kelamin jantan. 4. Kelopak putih. Fungsinya sebagai alat
5. Tangkai putih, fungsinya saluran penghubung kepala putih ovarium. 6. Bangkal biji, fungsinya sebagai tempat terjadinya pertemuan sel telur yang akan dibuahi. 7. Tangkai bunga, fungsinya menyokong dan penghubung bunga dengan ranting. 8. Dasar bunga, fungsinya sebagai tempat melekatnya mahkota dan bagian bunga lainnya. 9. Kelopak, fungsinya sebagai melindungi mahkota saat bunga kecucuk. Satu, mahkota. Fungsi mempercantik bunga. 2. Bakal buah. Fungsinya sebagai tempat pembuahan. 3. Benang sari. Fungsinya alat reproduksi jantan. 4. Kepala putih. Fungsinya organ kelamin betina. Berdasarkan kelengkapan bagian bunga dapat dibedakan menjadi 2. A. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua kelengkapan yang ada dalam bunga seperti tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, putek, bangkal biji. B. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang hanya memiliki beberapa bagian bunga saja dan ada bagian lain yang tidak dimiliki dalam satu bunga atau bagian perhiasan. Bunga yang tidak lengkap dan juga organ reproduksinya tidak lengkap. Berdasarkan penyelidikan yang telah kalian lakukan, 1. Bunga merupakan organ perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan karena memiliki organ yang disebut benang sari dan putih. 2. Berdasarkan kelengkapannya, bunga dapat dibedakan menjadi 2. Bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Setelah kami membacakan hasil presentasi yang kami bacakan, sebelum kami menutup, apakah ada yang mau bertanya? Coba kepada kelompok 3 bertanya, ingin bertanya kepada kelompok 1. Nah, Bapak silakan kelompok 3 bertanya kepada kelompok 1. Apa fungsi benang sari dan kepala putih? Benang sari berfungsi sebagai organ kelamin jantan. Kepala putih berfungsi sebagai alat reproduksi betina pada bunga. Apakah ada yang mau bertanya lagi selain kelompok 3? Kelompok 4 izin bertanya. Mengapa bunga merupakan organ perkembangbiakan generatif? Kami izin menjawab. Karena bunga memiliki organ reproduksi, yaitu benang sari sebagai kelamin jantan dan putih sebagai kelamin betina. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Apakah ada yang bertanya lagi? Ayo, siapa yang ingin bertanya lagi ke kelompok 1? Ada lagi? Ada? Nah, kalau enggak, kelompok 1 bisa akhiri presentasinya. Sekian presentasi kami hari ini. Maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Beri tepuk tangan. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Sekarang kelompok mana lagi yang ingin mempresentasikan hasilnya? Ya. Nah, coba kelompoknya Divi maju ke depan. Yang lainnya perhatikan ya saat temannya presentasi ya. Ya, Pak. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami.
bagian-bagian dari bunga. Berdasarkan video tadi, kami menemukan permasalahan, yaitu 1. Apakah bunga termasuk organ reproduksi generatif pada tumbuhan? 2. Dan apa saja bagian-bagian dan fungsi dari bunga? Selanjutnya, kami berhipotesis berdasarkan permasalahan tadi. 1. Bunga merupakan organ perkembangbiakan secara generatif. 2. Mengapa bagian-bagian yang dimiliki bunga tidak sama? 3. Apakah bunga tersebut termasuk bunga lengkap atau tidak? Mengembangkan dan menjanjikan hasil karya. Kita kira menemukan informasi pada tahap sebelumnya, langkah selanjutnya akan mengisi hasil deduksi yang kami dapatkan pada tabel 2 ini. Bagian-bagian bunga lengkap. 1. Mahkota. Membantu penyembuhan dengan menarik perhatian serangga dan mempercantik. 2. Kepala sari, tempat menempelnya serbuk sari. 3. Benang sari sebagai organ kelamin jantan. 4. Kepala putih, alat reproduksi betina pada bunga. 5. Tangkai putih, seluruh penghubung kepala putih dan akuarium. 6. Bakal biji, tempat adanya pertemuan sel telur yang akan dibuahi. 7. Tangkai bunga, menyongkong dan penghubung bunga dengan ranting. 8. Dasar bunga, tempat melekatnya mahkota dan bagian-bagian bunga lainnya. 4. Melindungi mahkota saat bunga kecup. Bagian-bagian bunga tidak lengkap. Mahkota, mempercantik bunga, bangkal buah sebagai tempat pembuahan, benang sari, alat reproduksi jantan, kepala putih, organ kelamin betina. Berdasarkan kelengkapan bagian bunga dapat dibedakan menjadi 2. A. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua kelengkapan yang ada dalam bunga, seperti tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, putih, bakal biji. B. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang hanya memiliki beberapa bagian bunga saja dan ada bagian lain yang tidak memiliki dalam suatu bunga atau bagian perhiasannya, tidak lengkap, dan juga organ reproduksi tidak lengkap. Kesimpulan dari pendidikan yang telah kami lakukan yaitu 1. Bunga merupakan organ perkembangbiakan generatif dan hubungan terhadap memiliki organ yang disebut bunga sari dan putih. 2. Berdasarkan kelengkapannya, bunga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Sekian presentasi kami kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 1 izin bertanya. Berdasarkan kelengkapannya, ada berapa jenis bunga? Baik. Berdasarkan kelengkapannya, bunga dibagi menjadi 2, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Sekian presentasi kami kali ini. Kami tutup dengan selamat. Nah, tadi anak-anak sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kira-kira apa kesimpulan yang kalian dapat dari pembelajaran kalian hari ini? Siapa yang tahu kesimpulannya? Nah, coba Nevi. Kesimpulannya adalah bunga merupakan organ perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan karena memiliki organ yang disebut benang sari dan putih. Nah, betul. Ada pertanyaan lagi? Ya. Nah, coba apa Anda nih kesimpulannya?
Berdasarkan kelengkapan bunga dapat dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Nah, berdasarkan kelengkapannya bunga dibedakan menjadi bunga tidak lengkap dan bunga lengkap. Nah, ini Bapak tuliskan di sini kesimpulan dari diskusi kalian adalah kesimpulannya yang pertama sesuai dengan penelitian tadi atau diskusi kalian tadi, organ reproduksi pada tumbuhan secara generatif adalah apa Nana? Bu? Adalah bunga. Itu karena apa? Karena pada bunga ini terdapat organ reproduksi, yaitu butik dan benang sari. Nah, yang kedua, berdasarkan kelengkapannya, kelengkapan bunga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bunga lengkap. Yang kedua, bunga tidak lengkap. Nah, itu adalah kesimpulan kita pelajaran hari ini. Nah, baik anak-anak, karena kalian sudah selesai berdiskusi, sekarang Bapak minta kalian duduk kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing. Nah, itu tadi kesimpulannya. Manfaat kita mempelajari apa anak-anak? Manfaat kita mempelajari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah kita mengetahui jenis-jenis, mengetahui bagian-bagian dari serta fungsinya. Nah, itu adalah manfaat kita mempelajari dan kita harus bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena diciptakan tumbuhan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sekarang karena kita materinya sudah dibahas, sekarang Bapak ingin memberikan kalian post test. Siap, post test. Nah, kalian buka HP-nya, bukunya kalian tutup dan taruh di dalam kolom meja. Nah, itu bukunya. Ini untuk mengetahui kemampuan pikir kalian setelah pembelajaran. Tadinya Bapak kirimnya. Bapak kirim di WA grup ya. Nah, itu linknya. Nah, itu bisa kalian kerjakan. Yang pilihnya sudah Pak. Sudah dikerjakan. Lalu 8 yang jawab ya. Yang lainnya belum. Lalu 8 10. Selesai semuanya? Sudah. Ya, Bapak lihat hasilnya ya. Nah, woi, nilainya bagus-bagus. Nanti di tes banyak yang di bawah nilainya sekarang sudah mendapatkan materi kalian melalui diskusi tadi. Nilai proses kalian sudah meningkat ya, 80, terkecil dan terbesar 100. Nah, itu. Nah, sekarang
Bapak ingin bertanya kepada kalian, bagaimanakah proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? Kalau menyenangkan, apakah bisa nanti kita terapkan seterusnya model pelajaran seperti ini? Bisa. Kalau bisa, nanti setiap pertemuan kita akan menggunakan model pembelajaran seperti ini. Nah, baik anak-anak, karena waktunya sudah mau berakhir, untuk pertemuan berikutnya di rumah kalian pelajari materi tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, di awal tadi kita buka dengan doa untuk menutup pertemuan kita, juga diakhiri dengan doa. Sekarang Bapak minta ketua kelasnya memimpin doa dan teman-temannya. Nah, kita mulai pelajaran kita berdoa. Murid kepercayaan agama masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Ada sana. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Sekarang kalian bisa masukkan bukunya ke dalam tas sebelum menuju rumah masing-masing. Semoga selamat sampai di rumah. Ya.